Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Andini dengan NIM 250101156 kelas 2F Prodi Pendidikan Agama Islam ingin membahas materi tentang sejarah pembangunan pendidikan Islam di Turki. Materi ini penting untuk kita pelajari karena menunjukkan bagaimana pendidikan Islam mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selain itu, pengalaman Turki juga dapat menjadi pelajaran bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai keagamaan. Baik, langsung saja kita ke materi. Pembaruan pendidikan Islam di Turki bermula ketika Kesultanan Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18 dan 19. Pada saat itu, negara-negara Eropa berkembang dengan sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, militer, dan pendidikan. Sementara itu, Turki justru mengalami berbagai masalah yang membuatnya tertinggal dari negara-negara barat. Keadaan tersebut membuat para pemimpin Turki mulai berpikir bahwa perubahan perlu dilakukan, terutama dalam pendidikan. Pada masa itu, pendidikan masih banyak dilakukan di madrasah dan lebih berfokus pada ilmu-ilmu keagamaan. Meskipun pendidikan agama sangat penting, masyarakat juga membutuhkan ilmu pengetahuan umum agar mampu menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pembaruan pendidikan adalah Sultan Mahmud II. Pada masa itu, pemerintahannya mulai didirikan sekolah-sekolah modern yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, geografi, kedokteran, teknik, dan bahasa asing. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan dunia modern. Selain mendirikan sekolah modern, pemerintah Turki juga mengirim sejumlah pelajar ke negara-negara Eropa untuk mempelajari sistem pendidikan yang lebih maju. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penting dalam proses pembaruan. Dalam pembaruan tersebut terdapat pengaruh pendidikan Barat. Yang pertama yaitu pelajar dikirim ke Eropa. Yang kedua, muncul gagasan modernisasi, dan yang terakhir integrasi ilmu agama dan pelajar yang dikirim ke Eropa mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan serta sistem pendidikan yang berkembang di sana. Setelah kembali ke Turki, mereka membawa banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan di Turki. Dari sinilah muncul berbagai gagasan modernisasi pendidikan. Para pembaharu mulai memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih teratur, penggunaan kurikulum yang lebih jelas, serta pentingnya mempelajari ilmu-ilmu umum sebagai bekal untuk kemajuan bangsa. Namun, mereka juga menyadari bahwa agama tetap memiliki peran penting. Oleh karena itu, muncul upaya untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Tujuannya agar peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga tetap memiliki dasar keagamaan yang kuat. Perubahan semakin besar setelah berdirinya Republik Turki pada tahun 1923. Pemerintah melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh dan menempatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah pengawasan negara. Sistem pendidikan dibuat lebih terpusat dan kurikulum modern mulai diterapkan secara luas. Meskipun banyak perubahan terjadi, pendidikan Islam tidak sepenuhnya hilang. Dalam perkembangannya, pemerintah tetap memberikan ruang bagi pendidikan agama melalui sekolah, imam, khatib, dan fakultas teknologi di berbagai perguruan tinggi. Adapun dampak-dampak dari pembaruan tersebut, yang pertama yaitu pendidikan lebih modern. Yang kedua, integrasi ilmu agama dan umum. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas SDM. Pembaruan pendidikan di Turki membawa dampak yang cukup besar. Dampak pertama adalah sistem menjadi lebih modern dan terorganisasi. Sekolah-sekolah mulai menggunakan kurikulum yang lebih jelas serta metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak pertama adalah sistem menjadi lebih modern dan terorganisasi. Sekolah-sekolah mulai menggunakan kurikulum yang lebih jelas serta metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak yang kedua adalah adanya integrasi agama dan umum atau ilmu agama dan ilmu umum. Dengan adanya keseimbangan tersebut, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang ilmu pengetahuan umum.
Dampak ketiga adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Hal ini sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Dari pengalaman Turki, kita dapat memahami bahwa pembaruan pendidikan bukan berarti meninggalkan nilai-nilai agama. Sebaliknya, pembaruan dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sebagai kesimpulan, pembaruan pendidikan Islam di Turki terjadi karena adanya kebutuhan untuk mengejar kemajuan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia modern. Berbagai perubahan dilakukan mulai dari pendirian sekolah modern, pengiriman pelajar ke Eropa, hingga reformasi pendidikan pada masa Republik Turki. Dari sejarah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang dimilikinya. Dengan demikian, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Siska Andini, mohon undur diri. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.